inspirasi sabda bagi keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini tanggal 28 Oktober 2023. Tema permenungan kita adalah Dia Paling Tahu. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alpeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang yang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, Dia paling tahu. Semoga hati kita siap untuk merenungkan sabda Tuhan menjadi bekal hidup kita. Yesus menyapa kita melalui Injilnya hari ini, yakni Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Bapanya. Untuk berkomunikasi, berbicara dengan Bapanya, Yesus memilih tempat yang hening, jauh dari keramaian, yakni dalam sebuah bukit. Waktu yang digunakan adalah semalam-malaman, artinya satu malam penuh. Setelah dia berdoa, baru memanggil murid-muridnya dan memilih 12 orang dari antara mereka yang disebutnya rasul. Apa mau disampaikan Yesus kepada kita pada saat ini adalah kita belajar dari Yesus dalam suatu pekerjaan sebelum kita memulai, sebelum kita melaksanakan. Sebaiknya kita memohon bantuan dari Tuhan, mohon terang Roh Kudus, mohon petunjuk baik untuk menerangi hati dan pikiran kita, sehingga bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi adalah kehendak Bapa di surga. Karena kesatuan hati antara Bapa dan Yesus sendiri, maka tetap terarah apa yang menjadi tugas atau misi Yesus, sehingga terpancar kasih Tuhan, beroleh rahmat, dan Yesus memilih murid-muridnya adalah dari antara murid-murid yang lain. 12 orang menjadi rasul adalah orang-orang yang benar setia, orang-orang yang benar mau mengabdikan diri, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus.
Nah, apa yang mau kita pelajari dari teladan Yesus ini adalah kesatuan hati kita dengan Bapa di surga. Yesus memberi teladan kepada kita bahwa kita harus terus berdoa. Bahkan berdoa semalam-malaman untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu, keluarga yang berkati oleh Tuhan, dalam satu keluarga, jika kita butuh mengambil suatu keputusan, hendaknya kita tidak memutuskan sendiri, tetapi kita berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan, agar keputusan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun kadang-kadang kita tidak suka, tetapi itu kehendak Tuhan. Dan biasanya disenangi oleh banyak orang. Karena itu keputusan dari Allah sendiri. Dan akan membahagiakan orang yang mengambil keputusan tersebut. Sering sekali dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita mengambil keputusan secara spontan, terburu-buru. Dan keputusan itu sesuai dengan kesenangan kita. Padahal itu belum tentu yang terbaik. Hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita sendiri juga belum tentu tahu apa menjadi kebutuhan kita. Tapi Tuhan yang tahu, Dia yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keputusan yang sesuai dengan kita. Sekali lagi, walaupun keputusan itu belum tentu menjadi kesenangan kita. Bapak Ibu, percayalah ketika kita sungguh-sungguh berdoa, minta pimpinan dalam setiap pengambilan keputusan melibatkan Tuhan, Dia paling tahu, bahkan meluputkan kita dari banyak bahaya. Karena itu jangan pernah melupakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Selalulah kita melibatkan Tuhan dalam satu keluarga, dalam keputusan di pekerjaan kita, di masyarakat, di mana saja. Maka memang ketika mengambil suatu keputusan kita hendaknya tenang, berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan, sehingga benar-benar bisa membahagiakan. Hasilnya membuat orang bahagia, membuat orang senang, membuat keluarga kita damai, dan kita pun tidak terbebani. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.